Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Mutiara Salis dengan nomor WP 19 10 14 12 10 13. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayatullah, BP 19 10 13 14. Nah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video mengenai pengoleksian dan pembuatan spesimen herbarium tumbuhan. Yuk disimak videonya. Dalam pengoleksian dan pembuatan spesimen tumbuhan, erat kaitannya dengan herbarium. Herbarium itu apa sih? Menurut Wikipedia, herbarium adalah suatu koleksi spesimen tumbuhan yang diawetkan dan data terkait yang digunakan untuk penelitian ilmiah. Herbarium dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam ilmu taksonomi tumbuhan karena memiliki holotype untuk tumbuhan tersebut. Selain itu, herbarium juga dapat digunakan sebagai bahan penelitian untuk para ahli taksonomi atau para ahli bunga. Herbarium juga dapat dipakai untuk mendukung studi ilmiah lainnya, seperti survei ekologi, studi fitokimia, penghitungan kromosom, dan melakukan analisa perbandingan biologi yang berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Koleksi objek juga perlu diperhatikan kelengkapan organ tubuhnya, pengawetan dan penyimpanannya. Koleksi objek harus memperhatikan pula kelestarian objek tersebut. Perlu adanya pembatasan dalam pengambilan objek, salah satunya yaitu dengan cara pembuatan awetan. Pengawetan dapat dilakukan terhadap objek tumbuhan. Pengawetan dapat dengan cara basah ataupun kering. Cara dan bahan pengawetnya bervariasi, tergantung sifat objeknya. Organ tumbuhan yang berdaging seperti buah biasanya dilakukan dengan awetan basah, sedangkan untuk daun, batang, dan akar umumnya dengan awetan kering berupa pembuatan spesimen dalam herbarium. Nah, kali ini kami akan memberitahu bagaimana cara membuat spesimen tumbuhan dengan cara pengawetan kering. Yuk disimak videonya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari pengawetan. Tujuan pengawetan herbarium ada 4. Pertama, mengoleksi spesimen herbarium seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai dan membuat koleksi herbarium. Kedua, mendeskripsikan seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai. Ketiga, mengidentifikasi seluruh jenis tumbuhan yang kita jumpai. Dan keempat, menyusun kunci identifikasi seluruh jenis tumbuhan yang dijumpai. Alat dan bahan untuk pembuatan herbarium kering. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, gunting tanaman. Gunting tanaman ini berfungsi untuk menggunting tanaman yang terlalu besar. Bahan yang digunakan selanjutnya yaitu kertas herbarium. Kertas herbarium ini berfungsi sebagai media tempat letaknya spesimen. Kertas herbarium ini haruslah yang bebas asam, karena dapat menghindarkan terjadinya kerusakan pada spesimen. Selotip bebas asam. Pemakaian selotip ini biasanya digunakan untuk menempelkan organ-organ spesimen. Pemakaian selotip yang banyak jumlahnya diperlukan untuk menempelkan bagian yang keras dan berat, misalnya pada buah atau pada bagian yang dekat dengan tepi kertas. Spesimen yang berukuran lebih besar dan tebal biasanya ditempel dengan cara dijahit menggunakan benang Goodyear dan jarum koni. Etiket tempel herbarium bebas asam. Etiket ini digunakan sebagai tempat data-data spesimen, yaitu kertas karton tebal.
Biasanya kertas karton ini digunakan untuk mengapit spesimen yang dibuat. Selanjutnya yaitu alkohol dengan konsentrasi 70%. Bahan yang akan diawetkan biasanya kita semprot dulu dengan alkohol 70%. Penggunaan alkohol ini gunanya agar tumbuhan tidak mudah membusuk oleh bakteri dan jamur. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu pinset. Pinset ini digunakan untuk memindahkan bagian-bagian spesimen yang kecil, kemudian dapat membuat posisi spesimen menjadi lebih representatif. Spesies folder. Spesies folder berfungsi untuk memasukkan spesimen herbarium yang berisi tulisan nama ilmiah spesies tersebut, kolektor, dan lokasi pengambilan koleksi spesimen. Genus folder. Memasukkan spesies folder ke dalam genus folder yang berisi beberapa sampel dari satu spesies maupun beberapa jenis dalam satu genus tersebut. Tulis nama famili, nama ilmiah spesies, dan kawasan ataupun pulau tempat koleksi dari spesimen tersebut. Oven digunakan untuk mengeringkan spesimen tumbuhan. Biasanya oven ini dipakai pada suhu 60-90 derajat Celcius selama 2-3 hari, tergantung pada jumlah spesimennya, jenis tumbuhannya, kelembapan, dan temperatur lingkungan. Papan multiplex. Papan ini digunakan untuk mengepres spesimen dalam ukuran dan struktur yang memperlihatkan karakter utama dari spesimen tersebut. Kemudian sabuk sasa. Untuk menekan tumpukan spesimen yang terapit, multiplex menggunakan kaki agar terjadi pengencangan pada spesimen. Bahan yang digunakan selanjutnya yaitu lem bebas asam. Lem ini berfungsi untuk merekatkan etiket tempel herbarium di bagian kanan bawah kertas herbarium, yang mana kertas ini hanya digunakan di bagian tepi kanan etiket tempel herbarium. Hal tersebut dilakukan agar etiket tempel herbarium mudah dilepaskan apabila ada penggantian informasi tanpa memindahkan maupun merusak spesimen tersebut. Kertas buram. Kertas ini dapat dilipat dan digunakan untuk menutupi spesimen agar cepat kering. Yang terakhir yaitu amplop bebas asam. Bagian tumbuhan yang mudah lepas atau rontok dari bagian lainnya, misalnya seperti bunga, biji, maka bagian tersebut dapat disimpan di dalam amplop kertas bebas asam. Hal terpenting dalam pembuatan herbarium kering adalah pengeringan secepat mungkin untuk mencegah infeksi jamur dan untuk mempertahankan warna asli. Pengepresan dilakukan untuk mengepres spesimen dalam ukuran dan struktur yang memperlihatkan karakter utama dan sesuai untuk menyimpan di lemari herbarium. Untuk cara kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan yang digunakan di dalam pembuatan spesimen kering. Kemudian ambil spesimen tumbuhan menggunakan gunting tanaman dan beri label pada tanaman tersebut. Setelah itu letakkan spesimen di atas kertas buram dengan susunan seperti gambar di samping. Selanjutnya, sasak diikat dan dikencangkan. Setelah itu, spesimen dikeringkan menggunakan oven selama 2-3 hari. Spesimen yang telah kering dipindahkan secara hati-hati ke kertas herbarium. Penyusunan spesimen yang ideal menampilkan unsur kebenaran, informasi botani yang memadai, profesional, kerapian, dan keindahan.